Selamat pagi anak-anak, mama papa, bapak ibu guru dan karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Pagi ini hari Jumat 5 Februari 2021 kita bertemu lagi dalam kegiatan doa dan renungan pada pagi hari ini. Marilah anak-anak, sebelum memulai seluruh aktivitas, kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami memohon kepadamu supaya kami dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar dan membantu kami di dalam kesulitan belajar. Kami akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti setiap pelajaran yang akan kami terima dari Bapak dan Ibu guru kami. Bantulah ya Tuhan untuk kami pada hari ini, di mana saat kami menghadapi kesulitan, kami tidak merasa putus asa dan tidak menjadi malas belajar. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu pula, untuk kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan dapat kami resapkan dalam hati dan kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes, yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya.
Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Yang terkasih, Bapak Ibu, Papa dan Mama, serta anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baru saja kita mendengarkan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai ayat 29. Sungguh bagus Injil Markus tersebut. Kita semua tentu saja pernah berbuat janji dengan siapapun, dengan teman, dengan orang tua, partner kerja, dan siapapun. Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kita menepati janji itu atau mengingkarinya? Sudah sepatutnya kita menepati janji itu, sama seperti Allah yang setia dengan setiap janjinya digenapi dalam pribadi putranya, yakni Yesus Kristus, yang berkarya, wafat, dan juga bangkit demi menebus dosa manusia. Terkadang, janji juga membuat kita semakin dipercayai oleh orang lain jika janji itu ditepati. Tapi jangan salah, janji itu juga bisa membuat kita terjerumus pada sesuatu yang menyesatkan. Hal ini juga terjadi pada Herodes. Herodes berjanji kepada anak perempuannya pada saat perjamuan pesta ulang tahun anak perempuannya itu. Anak perempuannya itu meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis yang ia segani. Karena sumpah dan segan terhadap para tamu, maka Herodes tidak dapat menolaknya. Cerita singkat di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa tidak mudah bagi kita untuk asal berbuat janji
jika belum tentu dapat kita tepati, supaya kita juga tidak menjadi pengingkar janji atau pembohong. Jika ada teman kita menginginkan kita untuk berjanji, sebaiknya kita menjawab apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baiklah, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami tidak ingin menjadi seperti Herodes. Kami ingin menjadi seperti-Mu yang selalu menepati janji akan datang waktu yang indah nantinya. Dampingilah kami agar kami senantiasa menantikan janji-Mu itu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, Papa, Mama, serta anak-anak, itulah tadi renungan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada renungan di hari-hari mendatang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.